Tersangka yang meracuni bocah 13 tahun di Palembang tertangkap. Jaringan internasional dibongkar, Polda Sumsel amankan 50 kg sabu-sabu. Timnas Indonesia waspadai timnas Filipina usai tahan imbang Vietnam. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbangsel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara, seorang perempuan di Palembang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka usai meracuni adik iparnya hingga tewas. Polisi mengungkapkan tersangka mencampurkan racun ikan ke dalam jamu yang diberikan kepada korban. Rika Amalia, ibu rumah tangga yang diduga meracuni adik iparnya, ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang. Tersangka ditangkap di 13 Ilir Palembang saat akan kabur ke Lampung. Menurut Kapolrestabes Palembang, dari hasil pemeriksaan, tersangka meracuni adik iparnya dengan racun ikan sebanyak 250 gram yang dilarutkan dalam jamu. Tersangka membeli racun ikan tersebut melalui marketplace. Saat memberi jamu yang sudah dicampur racun pada korban, tersangka berpura-pura membuat tantangan ke korban. Jika korban bisa menghabiskan jamu tersebut akan diberi uang. Melihat korban tewas, tersangka kemudian menyembunyikan jasad korban di balik lemari lalu kabur. Dari tersangka, polisi menyita botol air mineral bekas yang digunakannya untuk tempat jamu yang dicampur racun. Hal itu dilakukan tersangka karena sakit hati anaknya yang baru 3 bulan sering diejek korban dan keluarganya. Motif dendam, motif jengkel, inilah yang memicu daripada proses pembunuhan tersebut, di mana korban telah merencanakan, saya ulangi, tersangka sudah merencanakan membeli sebuah bahan secara online, ya, dan kami sudah melakukan penyitaan terhadap produk tersebut. Demikian juga kami sudah melakukan penyitaan capturean pemesanan yang ada secara online terhadap sebuah barang racun ikan atau putas. Dari racun yang telah dipesan tersebut, tersangka memberikan iming-iming. Lagi dengan modusnya adalah mengiming-imingi untuk meminum. Kalau tidak mabuk, nanti akan tidak mutah ya. Akan diberikan imbalan uang 300.000. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman seumur hidup atau mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi Polda Sumsel mengamankan 50 kg sabu-sabu yang disita dari 2 kurir jaringan narkoba internasional asal Iran. Keduanya ditangkap di Bogor, Jawa Barat dari pengembangan penangkapan sebelumnya di Lubuk Linggau yang menemukan 3 kg sabu-sabu. Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penggeledahan di kawasan Babakan, Kota Bogor, Jawa Barat terhadap 2 kurir narkoba. Dari tangan keduanya, Yogi Yanuar dan Muji Supriyanto, polisi menyita 50 kg sabu yang disembunyikan di bagian belakang mobil, dikemas dalam karung dan dibagi menjadi 25 paket besar. Kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional asal Iran. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di Lubuk Linggau dengan 3 kg sabu. Sabu-sabu tersebut diduga akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Sabu ini berasal dari Timur Tengah, dari Iran tepatnya, yang dibawa lewat perairan internasional, terus ketemu pembeli, jaringannya, setelah itu mendarat di Pekanbaru. Dari Pekanbaru baru dibawa ke Jawa, tepatnya di Bogor. Terus kita melakukan pengejaran, akhirnya tertangkap di
Bogor Kota. Untuk tersangka ada 2 orang, untuk barang bukti 50 kg jenis sabu-sabu. Kedua tersangka kini terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, polisi di Palembang, Sumatera Selatan mulai berkoordinasi dengan kejaksaan terkait kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap potensi tersangka baru. Kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang saat ini masih dalam proses penyidikan Unit Subdit 3 Jatan Resditreskrim Polda Sumsel. Kapolda Sumsel Irjen Andirian mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memeriksa bukti material dan penerapan pasal yang tepat. Terkait dengan pengawasan Kompolnas, Adi menambahkan mereka akan mengevaluasi apakah langkah yang diambil oleh tim penyidik sudah sesuai dengan proporsional. Hingga kini polisi masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan temuan dan potensi tersangka baru. Kemarin saya belum tanya di Rindom, kemarin juga dilakukan expose koordinasi dengan jaksa. Nah, kita akan lihat bagaimana bukti-bukti material khususnya terkait dengan si ibu. Artinya dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan begitu berkas perkara. Koordinasi awal dulu untuk penerapan pasal. Sebelumnya polisi telah memeriksa Lady Aurelia Pramesti, Dr. Koas Junior dan ibunya Sri Melina sebagai saksi. Akibat insiden ini, Lady sementara waktu diistirahatkan dari studinya di Fakultas Kedokteran Universitas hingga waktu yang belum ditentukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi tim Borneo Bills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PP Pelti dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Ditres Narkoba Polda Lampung meringkus pelaku penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu saat sedang berada di dalam bus di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pelaku berjumlah 4 orang tak berkutik saat polisi menggeledah dan berhasil menemukan barang bukti 15 paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg yang tersimpan rapi di dalam tas. Selanjutnya, para pelaku bernama Wira Raymond, Roni, dan Mutiara langsung digelandang ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap sebuah kendaraan yang dicurigai, yaitu sebuah bis, di mana saat itu diperiksa drivernya atau pengendaranya atas nama saudara W dan ditemukan satu buah tas hitam. Di dalamnya terdapat 15 plastik klip. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Penumpang Pelabuhan Bakahuni, Lampung terus mengalami peningkatan memasuki libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru. Terpantau ribuan kendaraan terus memasuki pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Hal yang sama juga terjadi pada penumpang pejalan kaki. Antrean check-in tiket terlihat di ruang tunggu dermaga reguler. Banyak para penumpang yang berlibur dan melakukan perjalanan kerja pada Sabtu 14 Desember kemarin.
Sebagian penumpang juga berencana akan kembali ke Sumatera pada tahun baru. Gimana Pak perjalanan kita? Perjalanan lancar apa? Lancar, kalau perjalanan nggak tahu kalau di kapalnya itu. Oh gitu. Rencana balik lagi kapan gitu? Kalau saya rencana paling insya Allah tahun baruan. Oh pas tahun baruan itu ya. Apa nggak khawatir ada kepadatan nanti di sana? Ya insya Allah lah, cuman dari Cilegon ke Lampung cuman gitu ya. Untuk mengoptimalkan pelayanan, ASDP Bakahuni Lampung telah menyiapkan 51 kapal feri. Sementara ketika dalam keadaan normal, 28 kapal akan dioperasikan setiap harinya. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Hian Fung alias Juragan diamankan di rumahnya lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu. Saat melakukan penggerebekan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 7 paket besar narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan pelaku yang diketahui telah beberapa kali melakukan peredaran narkotika di sekitar rumahnya. Kita mendapatkan informasi bahwa dalam rangka pengamanan pemilu ini akan ada barang masuk, ya, karena banyaknya aktivitas kepolisian, padatnya pengamanan, sehingga ini dimanfaatkan oleh bandar narkoba. Kemudian kita dalami dan alhamdulillah berhasil kita ungkap, ya. Ini Hian Fung alias Juragan ini, ya, dia memasukkan barang ini 1 kilo, kemudian sempat diedarkan sebagian, berhasil kita lakukan penyelidikan dan kita amankan, ya, dengan barang bukti 7 on, ya, 7 on lebih. Kemudian ada timbangan dan alat lain. Mereka caranya adalah dengan cara mengisi bandar-bandar yang tingkat menengah. Nah, ini Juragan ini. Pelaku saat ini diamankan di Mapolres Pangkal Pinang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dua pemuda berinisial HS alias Aresta dan HB alias Helbi diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian motor milik temannya di Desa Kace, Kabupaten Bangka. Kejadian ini sempat terekam kamera pemantau yang ada di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan pelaku, hasil penjualan motor curian tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan keperluan sehari-hari. Para tersangka main ke kos-kosan korban, kemudian diajak ngobrol, salah satu tersangka keluar. Satu lagi tersangka asik ngobrol, mengalihkan perhatian. Ternyata yang salah satu tersangka ini mengamankan motornya keluar dari TKP kos-kosan. Kemudian setelah dia mengamankan di jarak beberapa puluh meter dari kos-kosan, kemudian tersangka ini kembali ke kos-kosan lagi untuk ngobrol. Kemudian mengajak pulang. Nah, temannya satunya ketika pulang, kendaraan yang dibawa yang milik tersangka akhirnya mendorong kendaraan yang dicuri, dibawa lari. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan-rekan penyidik, tangkaplah kedua tersangka tersebut. Saat ini, kedua pelaku ditahan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku akan dikenakan pasal pencurian serta penyalahgunaan narkoba. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami.
Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Berlaku mulai 13 Desember, pemerintah Provinsi Bengkulu membatasi operasional kendaraan besar seperti truk tambak dan truk perkebunan untuk melintas. Truk besar hanya diperbolehkan melintasi dan beroperasi pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Pembatasan pengoperasian kendaraan ini dilakukan agar lalu lintas dapat berjalan lancar terutama pada momen libur Natal dan Tahun Baru, yang diprediksi lalu lintas kendaraan akan meningkat. Tak hanya itu, pembatasan juga dilakukan untuk memperlancar distribusi bahan pokok, sehingga harga tetap stabil hingga awal tahun mendatang. Saat ini Pemprov sudah menyurati perusahaan agar dapat mengikuti edaran tersebut. Kendaraan-kendaraan batubara, perkebunan, kiranya tidak melakukan bongkar muat ataupun melakukan perjalanan itu di siang hari. Kita atur malam hari, mulai dari jam 9 malam atau jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Sehingga untuk distribusi bahan pokok selama Natal ini bisa terjamin. Selain itu, demi menjaga pasokan BBM aman selama periode Natal dan Tahun Baru, Pemprov juga telah bersurat ke Pertamina untuk menyiapkan alokasi tambahan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dipecat atau diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai ASN akibat ketahuan mencabuli seorang anak pelajar SMP. Pemecatan oknum ASN ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi Jambi, Haryanto. Haryanto mengatakan pemberhentian sementara oknum ASN ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelumnya Polda Jambi telah menahan dan menetapkan oknum ASN yang berinisial Y alias R sebagai tersangka pencabulan terhadap anak. Dan video pencabulan ini sempat viral di media sosial. Hukumnya berlaku sesuai dengan ASN. Kalau PSN di pasal 276 itu kalau PNS ditetapkan tersangka dan ditahan itu diberhentikan sementara. Nah, pemberlakuan sementara itu sampai dengan adanya pemberhentian pendidikan atau putusan ingkrah. Kalau putusan ingkrah yang sudah ditetapkan nanti, pemberhentian sementaranya akan berakhir dan akan diproses sesuai dengan putusannya. Kini proses hukum ASN tersebut masih berproses di Polda Jambi dan tersangka sudah ditahan di sel Mapolda Jambi. Sebelumnya pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan 5,4 kg barang bukti narkotika jenis sabu dan ribuan butir pil ekstasi senilai 8,6 miliar rupiah. Pemusnahan narkotika jenis sabu ini dilakukan dengan cara dimasukkan ke wadah besar dan dilarutkan menggunakan air dengan campuran deterjen pencuci pakaian. Sementara pil ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Total keseluruhan barang bukti ini didapati dari 8 orang tersangka dari 4 laporan polisi, merupakan hasil pengungkapan 2 bulan terakhir oleh Ditres Narkoba Polda Jambi. Dalam pemusnahan ini seluruh tersangka dihadirkan, bahkan pemusnahan barang bukti ini dilakukan oleh tersangka. Sebelum dimusnahkan, narkotika tersebut dilakukan uji tes untuk mengecek bahwa barang bukti tersebut memiliki kandungan narkotika. Total barang bukti untuk jiwa yang terselamatkan dengan biaya dikeluarkan negara atau pemerintah dengan barang bukti yang ada di hadapan kita ini, apabila 1 gram sabu digunakan untuk 5 orang, maka jiwa yang terselamatkan 27.373 jiwa. Atas perbuatannya, ke-8 tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun pidana penjara hingga hukuman pidana mati. Ratnasari, Kompas TV Jambi.
Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Seorang bocah perempuan 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di belakang lemari kamarnya. Sebelumnya, korban sempat meminum jamu yang diberikan kakak iparnya. Dugaan sementara, korban diracun melalui jamu tersebut. Aisyah Nurfadila, bocah perempuan 13 tahun, warga Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf 4, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, ditemukan tewas di belakang lemari rumahnya. Korban sempat meminum jamu yang diberikan kakak iparnya Rika beberapa jam sebelum ditemukan meninggal dunia, menurut keterangan ibu korban. Sebelumnya, korban diketahui sempat cekcok dengan kakak iparnya tersebut. Setelah keributan, Rika memberikan jamu kepada korban. Tak lama setelah meminumnya, Aisyah ditemukan tak bernyawa. Temunya di belakang gerobak, belakang lemari, dola telengkok, lada katik nyawa lagi. Sempat minum apa tadi, Bu? Tidak tahu, katanya minum jamu, kami tidak tahu. Tidak tahu. Minum jamu, gitu. Jamu dari siapa, Bu? Dari yang pelaku tadi. Siapa, Bu, itu? Rika. Menantu Ibu. Emang sempat keles, Bu, sering, Bu? Iya, sama yang dia ni tadi sempat keles dulu, tapi taklah baik, dia WA terus. Sangka anakku ni tadi percaya lah baik, ujinya Rika lah baik. Jam berapa, Bu, minum jamu tadi? Tak tahu kan, aku tak tahu. Pokoknya keluar dari rumah tadi 1:30 dia. Bu, itulah ketemu dah kejang-kejang atau kelobus apa gimana? Tidak, dia ketemu mula-mula keras, jam 5 ni lah baru ketemu. Baru ketemu, Kami tak tahu. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Katanya ada temuan mayat perempuan. Kemudian setelah datang di TKP, ini dibawa ke Rumah Sakit Bari, dan penjelasan dari keluarga korban bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00 sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian karena diduga adanya keracunan minum jamu tadi, jadi jenazah ini akan diotopsi. Selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga korban sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menemukan tanda kekerasan benda tumpul di tubuh jenazah bocah 13 tahun yang diduga tewas usai meminum jamu dari kakak iparnya. Sementara pemeriksaan terhadap dugaan adanya racun dalam jamu tersebut masih menunggu hasil laboratorium. Usai melakukan otopsi pada jenazah bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di belakang lemari rumahnya, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menemukan beberapa tanda kekerasan benda tumpul, yakni di dahi, dagu, dan kaki. Dugaan sementara korban ANF tewas karena kekurangan oksigen. Mengenai dugaan racun di tubuh korban, dokter forensik masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan toksikologi. Korban diduga tewas sesaat setelah meminum jamu yang diberi kakak iparnya. Menurut informasi keluarga, korban dan terduga pelaku sempat terlibat adu mulut. Pada pemeriksaan luar memang kita juga ada luka lecet ya. Luka lecetnya pada dahinya, kemudian pada dagunya, pada kakinya, kanan kiri. Ya, itu pada pemeriksaan luar ya.
kemudian bibirnya ini biru, ya, kemudian tangan ini jadi tangan juga biru. Itu periksaan. Pada periksaan dalamnya ya tanda-tanda sianosis. Tapi untuk penyebab kematian kita nggak tahu. Bukan keracunan jamu katanya. Nah itulah saya kan sebenarnya tadi kan kita ambil bahan tadi organ-organ dalam untuk dilakukan pemeriksaan racun tadi toksikologi. Belum nggak ada tanda-tanda yang menyebab benar-benar mati ini nggak tahu. Tunggu hasil lab. Iya kita tunggu hasil lab dulu aja. Keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolrestabes Palembang menyusul terduga pelaku kabur dari rumah. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi melakukan olah TKP sementara terkait tewasnya anak yang diduga diracun kakak iparnya. Dalam olah TKP, polisi menemukan jamu yang dikonsumsi korban. Sementara jenazah korban usai divisum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang langsung dimakamkan keluarga. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang dan tim Inafis menggelar olah TKP sementara terkait tewasnya anak perempuan 13 tahun yang diduga diracun kakak iparnya di Jalan Pancar Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari TKP, polisi menemukan jamu yang dikemas dalam botol minuman yang diduga dikonsumsi korban. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga memintai keterangan ayah korban. Anak gitu tadi, Yuda tadi. Cuman nemuin Pak. Yo duduk di situlah dia. Di belakang lemari. Di belakang lemari. Oh, sempat dia ada WA katanya. Yo sempat dia ada WA sama kakaknya. WA apa Pak isi? WA-nya ngomongkan carilah adikmu di belakang gerobak. Oh itu ya? Yo. Dia sekarang lagi? Siapa lari sekarang? Itu ditemu ke botol di mana Pak tadi? Botol di luar. Itu kan apa? Minuman apa? Jamu apa? Enggak tahu aku gitu. Belum tahu ya. Isak tangis teman, kerabat, serta keluarga mengiringi pemakaman AN, bocah perempuan berusia 13 tahun yang tewas diduga diracun kakak iparnya. Mereka berduka karena tidak percaya korban meninggal dunia karena diracun oleh kakak iparnya. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Nagasuida Kamis siang setelah selesai divisum di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Ayah korban menyebut jika anaknya diracun menggunakan racun ikan yang dilarutkan dalam jamu. Ia berharap pelaku dapat segera ditangkap polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda kami akan kembali lagi saudara, tetaplah bersama kami. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Puluhan pegawai honorer yang telah belasan tahun mengabdi mendesak agar mereka diutamakan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada pemerintah Kota Palembang. Mereka berharap pemerintah kota memberikan kejelasan atas status mereka mengingat kontribusi yang telah diberikan selama ini. Puluhan pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang mendatangi kantor dinas untuk meminta prioritas dalam pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Beberapa dari mereka bahkan telah bekerja sejak 2005. Kuota penerimaan P3K di Dinas Pemadam Kebakaran Palembang mencapai 123 orang. Saat ini sekitar 60 honorer telah terdata di Badan Kepegawaian Daerah. Jadi kami di sini ya, teman-teman di sini bukan menuntut hak untuk diangkat. Ya kan? Kami minta kebijakan itu kalau bisa yang honorer lama diutamakan. Itu saja. Dihabiskan. Terkait aspirasi tersebut, pihak dinas berjanji akan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memastikan honorer lama mendapat prioritas. Kami akan menyurati untuk menyampaikan aspirasi dari pegawai untuk dimintakan para non-PNS ini menjadi prioritas. Tapi kan
silakan lagi BKPSDM melihat aturan dan ketentuan yang ada. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang mengungkapkan sebenarnya masih membutuhkan sekitar 500 pegawai lagi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Natal 2024 Saudara dan Tahun Baru 2025, arus mudik jalur darat di wilayah Palembang masih terpantau normal. Situasi di terminal dan pool bus di kota ini belum menunjukkan peningkatan signifikan jumlah penumpang. Menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, arus mudik menuju dan keluar Palembang masih terpantau normal. Saat ini jumlah penumpang belum ada peningkatan. Menurut petugas di Pol Bus Damri Palembang, Jumat 19 Desember 2024, pihak Damri memprediksi lonjakan penumpang mencapai 20% akan terjadi mulai 5 hari sebelum hari Natal. Untuk mengantisipasi, 5 bus telah disiapkan dengan tujuan Pulau Jawa dan Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, serta 1 bus untuk tujuan Lampung. Kalau untuk Armada kita masih normal Pak, untuk akap kita yang ke Jawa Jakarta masih 5 unit. Masih 5 unit, Pelabuhan TAA masih kita siapkan 4 unit. Untuk Lampung, Palembang Lampung masih mobil Hi-S kita pakai 1, jadi masih 10 kita siapkan Pak. Beberapa penumpang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, untuk menghindari antrian panjang seperti itu sih. Terus lagian juga ini ada waktu memang agak panjang libur, jadi kita lebih cepat. Pihak Damri juga memperkirakan kenaikan harga tiket sekitar 10% dari harga normal, tergantung situasi nanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, momen libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul keluarga, bagi sebagian keluarga lainnya justru tidak karena harus bertugas. Salah satunya operator SPBU. Hal itu untuk memastikan kebutuhan energi yang naik saat momen tersebut dapat terpenuhi. Nia Yunita, salah satu petugas di SPBU Rest Area, kilometer 311 Jalan Tol Ruas Kayu Agung Bakahuni, petang itu masih bertugas seperti biasanya, memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pengendara yang melintas di salah satu ruas tol Trans Sumatera tersebut. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, kesibukannya sebagai petugas SPBU lebih meningkat, seiring naiknya jumlah kebutuhan BBM saat momen tersebut. Terkadang Mia dan sejumlah rekan petugas SPBU lain juga harus tak berkumpul keluarga saat momen seperti ini, untuk memastikan kebutuhan energi dapat tersalur pada yang membutuhkan. Pernah sih. Mana rasanya? Ya, cuman ya namanya gawean ya Pak. Pasti kita penting gawean dulu. Yang kayak kalau keluarga, apa? Sedih dah. Yang sedih itu pasti ada, tapi ya gawean nama gaweannya kita gawean dulu lah. Nantilah kalau keluarga kumpul kan nanti masih bisa kita sama keluarga, masih bisa di part selanjutnya kan masih ada kita. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024, Pertamina Patraniaga memperkirakan lonjakan kebutuhan BBM di Sumatera Selatan pada 24 Desember 2024 saat arus mudik Natal dan arus balik pada 29 Desember 2024. Untuk konsumsi solar di Sumsel saat momen ini diperkirakan turun 3,5% dari konsumsi harian atau 1.568 kiloliter, karena kendaraan berat dibatasi pergerakannya. Sementara untuk konsumsi Pertalite diperkirakan meningkat 2.030 kiloliter per hari, naik 5,2% dari rata-rata konsumsi normal. Peningkatan pasti terjadi karena traffic bertambah. Untuk gasolin ya seperti Pertalite dan Pertamax itu diperkirakan di angka sekitar 5%. Ya, LPG juga akan naik sekitar 3%, betul ya teman-teman ya. Dan untuk solar sendiri selama masa Satgas ini diperkirakan akan turun. Ya, puncaknya sudah dipetakan oleh teman-teman kapan arus berangkat, arus balik, dan stok untuk hari-hari tersebut. Yang lonjakannya pasti melebihi angka-angka yang saya sebutkan tadi, itu sudah disiapkan dengan baik oleh teman-teman. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, walaupun terjadi lonjakan kebutuhan, tapi stok BBM maupun LPG aman. Penyaluran juga insya Allah aman. Di Sumatera bagian selatan, Pertamina Patraniaga menyiagakan 10 terminal BBM, 2 terminal LPG, 681 SPBU, 1.127 Pertashop, 55 SPBE, 526 agen LPG, dan 6 aviation fuel terminal selama momen Natal dan Tahun Baru 2025.
Pertamina juga menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama dengan 81 SPBU siaga, 108 outlet pangkalan LPG siaga, 7 unit kios Pertamina siaga, 7 unit motoris, 14 unit mobile storage, dan 2 titik serambi My Pertamina. Purwantoro, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Perayaan Natal dan Tahun Baru, perajin bunga di Palembang mulai banyak menerima pesanan bunga segar hingga pohon pinus impor untuk dijadikan pohon Natal. Banjir order mulai terjadi sejak awal Desember 2024 sebagai bingkisan dan hadiah. Kesibukan terlihat di salah satu toko bunga yang berada di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Bukit Sangkal, Palembang, yang mulai banjir pesanan bunga segar mendekati Natal dan Tahun Baru. Bunga-bunga yang dipesan beragam hingga pohon pinus. Rangkaian pohon pinus yang tersedia di toko ini pada momen Natal, yakni Nobilis Christmas Tree Snow atau pohon Natal salju, dan Nobilis Christmas Tree Green atau pohon Natal hijau. Sementara untuk bunga segar berbagai bunga tersedia, mulai mawar, lili, garbera, pom-pom, gompi, aster, krisan, dan sedap malam. Eki Pratama, pengelola toko bunga, menerangkan rangkaian bunga segar nuansa Natal dipesan dengan harga beragam mulai dari Rp500.000. Selain bunga, rangkaian pohon pinus segar juga paling sering dicari. Rangkaian pinus itu dibanderol mulai dari Rp850.000 sampai Rp1,5 juta. Di sini, pohon pinus diimpor dari Belanda dan Cina. Sebelum tiba di Palembang, pohon pinus tersebut dikirim ke Jakarta dan melewati proses karantina. Rangkaian pohon pinus banyak diminati karena mampu bertahan sampai 2 bulan setelah pembelian. Spesialnya itu bunganya kita yang fresh flowernya itu impor, kebanyakan impor. Ada memang yang lokal, tapi kita kebanyakan impor karena lama lebih nggak cepat rontok untuk yang bunga impor. Harganya pun juga kita sebenarnya masih sangat-sangat terjangkau ya, untuk ukuran bunga impor itu sangat reasonable banget. Usaha yang dibuka sejak 2015 silam ini memang menawarkan beragam rangkaian bunga segar maupun artifisial. Pemesanan dapat langsung datang ke lokasi usaha atau melalui media sosialnya. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Rika Amalia, ibu rumah tangga yang diduga meracuni adik iparnya, ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang. Tersangka ditangkap di 13 Ilir Palembang saat akan kabur ke Lampung. Menurut Kapolrestabes Palembang, dari hasil pemeriksaan, tersangka meracuni adik iparnya dengan racun ikan sebanyak 250 gram yang dilarutkan dalam jamu. Tersangka membeli racun ikan tersebut melalui marketplace.
Saat memberi jamu yang sudah dicampur racun pada korban, tersangka berpura-pura membuat tantangan ke korban. Jika korban bisa menghabiskan jamu tersebut, akan diberi uang. Melihat korban tewas, tersangka kemudian menyembunyikan jasad korban di balik lemari lalu kabur. Dari tersangka, polisi menyita botol air mineral bekas yang digunakannya untuk tempat jamu yang dicampur racun. Hal itu dilakukan tersangka karena sakit hati anaknya yang baru 3 bulan sering diejek korban dan keluarganya. Motif dendam, motif jengkel, inilah yang memicu daripada proses pembunuhan tersebut, di mana korban telah merencanakan, saya ulangi, tersangka sudah merencanakan membeli sebuah bahan secara online, ya, dan kami sudah melakukan penyitaan terhadap produk tersebut. Demikian juga kami sudah melakukan penyitaan capturean pemesanan yang ada secara online terhadap sebuah barang racun ikan atau putas. Dari racun yang telah dipesan tersebut, tersangka memberikan iming-iming. Lagi dengan modusnya adalah mengiming-imingi untuk meminum. Kalau tidak mabuk, nanti akan tidak mutah ya. Akan diberikan imbalan uang Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman seumur hidup atau mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penggeledahan di kawasan Babakan, Kota Bogor, Jawa Barat terhadap 2 kurir narkoba. Dari tangan keduanya, Yogi Yanuar dan Muji Supriyanto, polisi menyita 50 kg sabu yang disembunyikan di bagian belakang mobil, dikemas dalam karung dan dibagi menjadi 25 paket besar. Kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional asal Iran. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di Lubuk Linggau dengan 3 kg sabu. Sabu-sabu tersebut diduga akan diedarkan pada malam pergantian tahun. Sabu ini berasal dari Timur Tengah, dari Iran tepatnya, yang dibawa lewat perairan internasional, terus ketemu pembeli, jaringannya, setelah itu mendarat di Pekanbaru. Dari Pekanbaru baru dibawa ke Jawa, tepatnya di Bogor. Terus kita melakukan pengejaran, akhirnya tertangkap di Bogor kota. Untuk tersangka ada 2 orang, untuk barang bukti 50 kg jenis sabu-sabu. Kedua tersangka kini terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook atau Instagram kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.